ke pembahasan di pembahasan ini adalah perjanjian asuransi. Dalam pembahasan perjanjian asuransi, yang pertama mau kita bahas itu syarat sah asuransi. Jadi syarat sah asuransi mengacu pada pasal 1320 KUH Perdata, sama dengan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu syarat-syarat sah perjanjian pada umumnya. Ya, yang pertama kesepakatan. Ya, jadi syarat yang pertama itu yang wajib itu adalah kesepakatan. Apa tuh kesepakatan? Kesepakatan itu harus jelas objek asuransinya. Objek yang dilindunginya itu harus jelas. Yang kedua, pengalihan resiko. Pengalihan resiko itu apa? Jadi apa yang ditanggung dari diri kita. Ya, karena asuransi itu kalau kita asuransi kemanapun, Prudensial, AXA atau AIA atau yang manapun itu tidak full perlindungan. Ya, yang full perlindungan kalau rawat inap. Tapi kalau ada penyakit khususnya, penyakit tertentunya, jantung, paru, apa segala macam, itu lain perlindungannya. Itu sesuai dengan yang kita pilih. Kan? Jadi orang yang membuat asuransi itu biasanya melihat dari riwayat keluarganya. Kalau keluarganya ada satu orang aja yang pernah sakit jantung, maka dia harus melakukan perlindungan jantung. Ya, jadi kalau bikin asuransi itu jangan dengar kata salesnya, jangan dengar kata marketingnya. Karena kita yang tahu diri kita, silsilah keturunan kita. Misalnya kakek meninggal karena serangan jantung, lindungi jantung. Baik kakek dari papa, kakek dari mama meninggal karena serangan jantung, mama enggak, papa enggak, kita tetap harus melakukan perlindungan. Karena masih ada garis keturunannya. Ya. Jadi potensi-potensi itu boleh tanya sama dokter, boleh tanya sama kawan-kawan kalian yang anak kesehatan. Itu kalau penyakit-penyakit gitu biasanya pertama keturunan, yang kedua gaya hidup. Ya, gaya hidup yang tidak sehat, sembarangan, seperti itu. Jadi kalau keturunan itu biasanya 50% plus itu kena. Yang beruntungnya 50% kurang itulah yang aman-aman aja. Ya. Jadi kalau dalam hal peralihan resiko itu kita harus benar-benar tahu kondisi tubuh kita dan kondisi keluarga kita. Dan kita harus membuat asuransi itu dalam kondisi sehat. Gak boleh dalam kondisi sakit, kecuali BPJS ya. BPJS boleh, kita masuk rumah sakit urus dulu baru dirawat boleh. Tapi kalau yang selain itu, saya ceritanya selain itu, perusahaan asuransi pada umumnya itu tidak boleh. Ya, jadi bisa pun kita ngurus asuransi, ya, mohon maaf, misalnya si A dia kena penyakit paru stadium 1. Nah, jadi kalau kita dalam membuat perjanjian asuransi, walaupun diterima itu ada pengecualiannya. Pengecualiannya apa? Tidak boleh dilakukan perlindungan terhadap paru. Yang lain boleh, parunya tidak, parunya disilang. Ya. Kenapa saya tahu? Saya pernah 5 tahun jadi agen Prudensial, makanya saya tahu. Akhirnya enak saya ngajar ini. Kalau masalah asuransi itu, ya mudah-mudahan luar kepala. Berarti kalau asuransi keseluruhan tubuh gimana? Kalau asuransi keseluruhan tubuh itu jarang yang ada. Kalau yang ada pun yang paling dari BPJS, yang program-program pemerintah. Tapi kalau swasta bisa, seluruh tubuh bisa, tapi bayarannya pasti tinggi. Gak mungkin apa? Karena gini, kalau perlindungan asuransi itu kalau yang di luar
di luar yang pemerintah nih kita cerita ya, kayak prudensial atau apapun itu namanya, itu kita memberi nilai perlindungan. Misal kanker paru 500 juta, dan 500 juta ini baru keluar kalau kanker parunya sudah stadium 3. Stadium 1 tidak keluar. Itu sama semua perusahaan asuransi. 1 tidak keluar, 3 yang keluar. Makanya kalau kita mau perlindungan seluruh tubuh, ya buat. Ada di asuransi ada. Misalnya jantung kita buat 500, paru 500, ya, kecelakaan 500, kan? Ada kecelakaan lain lagi, mata. Pokoknya yang inti-inti telinga segala macam, yang pokoknya yang inti itu dilindungi semua. Penciuman, perasa semua bisa dilindungi. Yang indera inti kita itu semua bisa dilindungi. Ya, bedanya itu kalau di asuransi umum, asuransi yang ada di perusahaan-perusahaan lain selain punya pemerintah itu per satunya. Jadi kalau misalnya 500 juta, ini nilainya udah misal 200.000 untuk satu penyakit. Bahkan di asuransi prudensial itu ada perlindungan penghasilan namanya. Ini apa maksudnya? Perlindungan penghasilan ini, misal kita gaji 5 juta, jadi kita waktu ngisi asuransi bikin 5 juta. Jadi saat kita mohon maaf kecelakaan, patah kaki, nggak bisa kerja lagi, ini cair sesuai gaji kita 5 juta sampai usia pensiun. Usia pensiun nanti disepakati kalau nggak salah 50 atau 55. Jadi kita di rumah aja udah bergaji 5 juta. Berarti Pak, baik-baik ya Pak, dua orang asuransi. Maksudnya dalam arti dia banyak, orang asuransi banyak berdoa untuk orang sehat. Iya. Supaya tidak rugi. Ya. Iya, memang iya. Seperti itulah memang. Kayak orang pergi mati. Iya, kalau pergi mati itulah, kalau enggak laku dia ya kan. Itu memang harus kita perhatikan. Terus yang perlu kita perhatikan ada eventment atau ganti kerugian. Nilainya tadi itu masuk di akal enggak? Yang pertama kita buat itu biasanya asuransi jiwa, perlindungan jiwa. Jadi kalau kita meninggal, ahli waris kita dapat berapa? Enggak, kita buat angkanya. Oh, itu sendiri menentukan. Iya, ya karena nanti dengan kita buat itu, biasanya kalau usia masuk asuransinya itu sudah tinggi, sudah 30 up, itu maka akan mahal. Kalau untuk ukuran kematiannya. Tapi kalau masuknya masih usia 17 tahun, ini pasti murah. Kita analogikan misalnya, kalau dengan usia misalnya 30-32 masuk asuransi jiwa, perlindungan asuransi jiwanya total keseluruhannya minimal harus 500.000 per bulan. Ya, tapi kalau masih 17 tahun ini bisa 200 sampai 250.000. Karena apa? Yang 17 tahun ini kalau dari ukuran kematian normal sangat jarang ini meninggal. Ya, cerita asuransi adalah kematian normal. Kematian tidak normal itu karena sakit, tiba-tiba meninggal, kecelakaan, tenggelam atau apa segala macam. Nah, itu kan di luar kendali mereka. Nah, jadi harus kita tahu betul layak enggak ganti kerugian itu yang didapatkan oleh ahli waris kita jika terjadi sesuatu sama kita. Kadang ada buat asuransi jiwa
eh, saya pernah jadi agen asuransi, pesertanya karena masuknya udah nilai tinggi, dia nggak tahu ini asuransi jiwa ini untuk apa. Kiranya bisa cair saat dia sakit atau apa. Jadi saya bilang, ya, ibu jangan bikin 50 juta, bikin 50 juta, 25 juta pun ada. Bu, jangan 25 juta, ini apa? Ini sama dengan harga nyawa ibu. Ya kan? Kita mati baru uangnya keluar, kan harga nyawa namanya. Berarti kalau ibu hargai rendah, maka ibu menghargai nyawa ibu rendah. Hati-hati. Ya. Kalau nilai tinggi, maka dia minta rendah itu pada saat itu karena usianya masuk 33. Jadi kalau dibuat itu misalnya 1 miliar, ini mau 800.000 per bulannya. Jadi kita turuni 500 juta, sekitar 600.000. Kalau masih mau turun ke 300 juta, sekitar 400-500.000. Asal dia sanggup. Kadang Cina ini ada dia, yang kawan-kawan kita Cina ini, dipasangkan yang orang tuanya umur 70. Itu mahal, dibayar ya nggak apa-apa. Toh mati keluar, sebulannya 20 juta. Bayar asuransi ya karena udah orang tua. Nah, udah rentan dengan kematian. Ya kan? Makanya harus dia tinggi 20 juta dibayar ya nggak apa-apa. Jadi saat keluar dia dapat gila-gilaan kalau Cina. Dia bukan ratusan juta. Pembayarannya besar awal, terus nanti cairnya juga besar juga. Iya. Maka asuransi itu kita nggak bisa berharap besar kalau kita minta pembayarannya minim. Kirain di sebelah dia, Pak. Dia masuk dengan besar, terus nanti kemudian sedikit paruh dari pembayaran. Kalau ukuran asuransi jiwa tidak, berapa yang kita sepakati itu yang keluar. Kadang orang yang salah paham itu yang tabungannya. Dia asuransi ini ada dua. Ada perlindungan kesehatan, ada tabungan. Bukan perlindungan tabungan, ada tabungan. Tabungan itu arti mana, Pak? Sama kayak kita nyimpan uang. Di bank. Iya. Tapi ini nggak bisa diambil kecuali memang udah jatuh tempo asuransinya. Ya. Jadi orang kadang peserta asuransi ini macam-macam. Ada orang datang bilang, oh saya mau nanti hari tua saya tabungannya sekian. Dibuat tinggi tabungannya, kesehatan yang kecil dia marah. Karena kesehatan ini mahal. Jadi kalau ingin membuat perlindungan maksimal daripada preminya, misal premi 500.000, kita harus menaruh uang ke kesehatan itu 80%. Kalau mau perlindungan kesehatan maksimal. Tapi kalau mau perlindungan kesehatan sekedar ala-ala, yang penting ada, ya udah 50-50. Jadi Pak, kalau ada kan Pak, anak lah yang bayar asuransi anaknya. Ya. Terus si anak ini belum meninggal. Jadi kan nggak ada, jelas pasti nggak ada yang bayar di mana yang bayar asuransi anaknya. Jadi gimana asuransi harus? Gini, kalau ada kejadian seperti itu, misalnya anak lah yang membayari, ini kan batas pembayaran itu kan ada jangka waktunya, tidak seumur hidup. Kalau di asuransi swasta ya, tidak seumur hidup. Itu biasanya sekitar 5-10 tahun. Selesai itu habis. Selesai itu nggak bayar lagi, perlindungan jalan. Jadi kalau misalnya sebelum 10 tahun dia meninggal, ya 10 tahun dia 5 tahun bisa stop, tapi nanti perlindungan nggak maksimal karena yang perlindungan nggak maksimal nanti diambil dari uang tabungan. Kita boleh nabung tapi nanti uang kesehatannya kekurangan dari perlindungan kesehatan diambil dari tabungan yang ada, jadi uang tabungannya nanti menipis. Jadi kalau misalnya
misalnya meninggal si anak yang baru usia 8, kalau orang tuanya sadar ada perlindungan asuransi, orang tuanya lanjutkan. Kalau misalnya orang tua yang agak susah bayarnya gimana selanjutnya? Bikin laporan, jangan dibiarkan. Bikin laporan. Sudah laporan itu bukan dicairkan uangnya. Bisa di stop, bisa dicairkan, bisa di stop pembayaran, tapi perlindungan tetap bisa dicairkan. Oh gitu. Tapi kalau hanya dicairkan itu rugi, karena udah bayar 8 misalnya, atau udah bayar 7. 8 atau 7 ini bukan sedikit. Udah biarkan aja, stop aja. Udah saya nggak sanggup lagi membayarnya. Udahlah, saya pembayarannya stop sampai di sini aja, tapi perlindungannya tetap. Udah, saya nggak akan ngambil uangnya, biarkan sampai selesai. Selesainya kan tabungannya bisa dikeluarkan itu di usia polis 10 tahun. Ya, tapi minimal pengeluaran itu dana yang di dalam itu kalau asuransi konvensional itu 1 juta. Tapi kalau asuransi syariahnya dia 2 juta. Karena prinsip syariah dia lebih mau perlindungan maksimal dan keuntungan maksimal. Jadi kalaupun diambil semua sisakan 2 juta supaya dana pengelolaan asetnya lebih tinggi. Tapi kalau di konvensional bisa 1 juta. Karena asuransi itu ada 2 dia. Ada juga dia syarat-syarat khusus asuransi. Itu tadi seperti yang saya bilang kan, jika sudah sakit, ya. Ada juga misalnya atlet, pemain bola, itu nggak bisa. Misalnya Pratama Arhan misalnya mau buat asuransi prudensial, nggak bisa semudah kita yang masyarakat biasa. Jadi dilihat dulu, kalau dia dilihat dulu pemain atletnya atau pemain bola ini, riwayat cederanya ada nggak? Riwayat operasinya ada nggak? Itu harus dilihat. Kalau ada misalnya, maka yang untuk kaki sebelah kanan misalnya yang pernah operasi atau cedera, ini tidak dilindungi lagi. Yang dilindungi sebelah kiri. Itu pun dengan perlindungan yang sangat ketat. Kenapa? Karena memang olahraga semacam itu sepak bola terutama itu kaki merupakan perlindungan yang paling mahal karena rentan cedera. Nggak bisa kita samakan dengan yang manusia biasa, yang orang biasa dengan mereka yang atlet. Sama kalau kayak pemain basket berarti atau pemain badminton atau tenis itu yang dilindungi adalah tangannya, yang mahal tangannya. Sama kalau kita pernah dengar Cristiano Ronaldo kakinya diasuransikan, Messi kepalanya, karena sundulannya yang orang tidak sangka dia itu kecil bisa nyundul dan gol keseringan. Jadi di awal pembuatan asuransi ini ada kesepakatan yang harus disetujui. Jadi dalam pembuatan asuransi itu nanti banyak tanda tangannya itu. Ada sekitar 20 kali tanda tangan. 20 lembar. Itu sebisa mungkin dibaca. Kalau misalnya butuh waktu untuk membacanya, bilang sama agen asuransinya, "Pak, Bu, boleh nggak ini ditinggal, besok Ibu ambil. Besok saya tanda tangani, Ibu ambil. Untuk apa? Saya mau baca dulu." Itu biasa dikasih. Tapi kalau kita minta tanda tangan aja, kita nggak tahu apa isinya, jadinya zong. Ternyata nggak tahu apa-apa. Sama kayak kita misalnya beli kereta. Kalau kita cekin bagus, Kan banyak yang ditandatangani itu. Kalau kredit kereta tuh banyak yang ditandatangani. Setiap lembar kan. Itu kan setiap lembar itu berarti namanya ada perjanjian, makanya harus ditandatangani. Apa maksud tanda tangan itu? Berarti diri kita yang menandatangani itu sudah membaca isinya. Tapi kalau kita cuma sekedar tanda tangan tidak baca isinya, risiko tanggung sendiri. Jika ada masalah pasti perusahaan asuransi sepeda motor menang. Karena toh mereka sudah tanda tangan.
Apa alasannya? Nanti depan hakim bilang apa? Oh Pak, saya cuma tanda tangan nggak baca. Ditanya hakim, ada rupanya sales yang melarang baca? Nggak ada Pak. Ya udah berarti salah kamu. Kecuali sales ya melarang untuk membaca. Ini dia tidak ada melarang. Kalau tidak ada melarang, ya itu terserah masing-masing. Nggak dibaca berarti kan udah paham. Ya. Yang kedua ada pembahasan kecakapan dan kewenangan. Apa itu? Kecakapan itu diidentikan dengan kewenangan. Kewenangan dalam membuat asuransi. Ya. Apa? Kalau untuk diri pribadi itu 17 tahun minimal. Dan maksimal usia 55-60. Ya, kalau untuk orang tua itu, untuk ayah misalnya, untuk laki-laki misalnya, itu bisa membuat satu perlindungan asuransi tapi untuk satu keluarga. Ya, itu biasanya keluarga Cina atau Tionghoa, itu mereka perlindungan satu keluarga. Jadi kalau kita agen asuransi dapat klien mereka, oh itu kita jadikan istilahnya dewa pun ya udah memang seperti itu. Kalau mereka misalnya berapa? 6 orang, ya udah orang tuanya 1 juta sebulan, anak-anaknya yang 4 orang 500.000, 2 juta sama 2 juta 4 juta dia sebulan. Apa enggak yang agen asuransinya Merdeka 4 juta, upah dia berapa? 20% gaji dia dari pembayaran. 4 juta 20%, 800.000 dia dari satu orang aja bayaran dia, ya kan? 4 juta, 10%-nya 400.000, 20%-nya 800.000 dalam satu keluarga aja. Yang nanda tangan ini satu, bapaknya karena bapaknya yang bayar, lakinya karena lakinya yang bayar. Yang dilindungi siapa? Lakinya, istrinya, anak-anak. Panen. Makanya Cina yang jadi agen asuransi itu kaya-kaya. Kenapa? Karena lebih dipercaya oleh sesama keluarga Cina. Kalau kita mau masuk ke keluarga mereka harus ada kawan kita yang Cina yang meyakinkan bahwa oh kawan saya ini dia pelayanannya oke. Ya, kalau nggak bisa, nggak ada yang percaya. Bahkan kita bel pintu ditanya ada urusan apa agen asuransi, udah nggak dibukain pintu. Oh udah kami udah gitu. Udah gitu aja jawabannya. Walaupun dia belum. Yang ketiga ada itu objek tertentu. Jadi objek tertentu itu, objek asuransi itu harus dapat dinilai dengan uang. Kalau dia rumah, mobil, kereta itu jelas bisa kita nilai dengan uang. Ya kalau diri itu kesehatan kita. Lihat sekarang kesehatan mahal-mahal, biayanya mahal-mahal. Ya. Dan sekarang banyak orang yang lebih percaya ke luar negeri. Kenapa? Itu yang saya selalu tekankan kepada pemerintah. Tolong buat seperti Malaysia. Malaysia itu apa? Dokternya dikasih jam kerja. Masuk jam 8, keluar misalnya jam 8 malam. Jadi nggak bisa satu dokter 2 rumah sakit. Kita di Indonesia ini nggak usah jauh-jauh lah yang kita tahu ya satu Medan ini. Ya, seorang dokter spesialis sudah profesor itu bisa megang 5 rumah sakit. Jadi saat tiba-tiba ada pasien ya kritis butuh penanganan dokter, nggak ada dokternya. Kalau di Malaysia kita masuk jam berapa aja ada dokternya, walaupun dokternya lagi istirahat pulang, ditelepon langsung datang karena dia nggak boleh ada perjanjian dengan rumah sakit lain. Dan yang menggaji mereka adalah kerajaan Malaysia. Jadi gajinya satu, jadi gaji dokter itu rata, nggak ada iri-irian sesuai dengan pendidikannya. Dokter misalnya sekian,
spesialis sekian, profesor sekian, itu harus rata semua, nggak ada iri-irian. Jadi nggak bisa, bahkan dia untuk buka klinik sendiri di rumah dia nggak bisa, karena 24 jam hidup dia itu untuk rumah sakit tempat dia bekerja, ya. Apalagi objeknya itu dapat terancam bahaya. Jelas kan, kalau rumah, kendaraan, rumah bisa kebakaran, kendaraan bisa kecelakaan, hancur, ya kan, diri bisa masuk rumah sakit, bisa maaf kata cacat, bisa maaf kata meninggal, ya kan. Yang ketiga itu tidak dikecualikan undang-undang. Apa itu yang tidak dikecualikan undang-undang? Yang tidak dilarang oleh undang-undang. Misalnya apa contohnya? Barang-barang hasil curian tidak boleh diasuransikan. Jadi kalau kalian mau mengasuransikan barang, mobil, apa segala macam, sumbernya harus jelas. Ya, walaupun kalian punya misalnya BPKB mobil, kalian punya mobilnya, pasti ditanya kwitansinya mana. Kalau apanya namanya tidak sama, itu pasti tanya kwitansi awalnya mana, kwitansi kalian beli mana, ya, mana KTP yang punya mobil. Nah, bisa. Mobil lama Pak, mobil second belum balik kredit, second kredit itu belum ada apa ya, akuntansi. Masih biasa. Pasti ada, pasti dibuat showroom itu. Kwitansinya pasti dibuat showroom, karena nggak bisa sekarang. Karena untuk mengurus bahkan untuk mengurus STNK pun itu mesti ada kwitansi balik namanya. Kalau enggak itu enggak, ribet urusannya. Terpaksa kita bayar showroom, minta tolong showroom bikinkan kwitansi. Ya, karena yang dipercaya itu kwitansi showroom, bukan kwitansi kita beli yang di fotokopi bisa. Ya, itu ada klausul yang halal. Halal itu berarti diperbolehkan, ya. Jadi apa yang diasuransikan itu harus yang diperbolehkan. Baru ada dia polis. Jadi setiap pembuatan asuransi itu menurut pasal 255 KUHD, kita undang-undang hukum dagang, dan 256 KUHD itu harus ada polisnya, bukunya. Jadi asuransi apapun itu ada buku polis yang dikasih. Kesehatan ada, mobil ada, rumah ada, itu ada buku semua. Ya, pastikan di buku itu harus ada hari pengadaan pertanggungan itu, hari ditandatangannya pertanggungan itu. Dengan kita menandatangani pertanggungan itu, misalnya di tanggal 10, maka tanggal 10 itu resiko terhadap diri kita udah berpindah kepada dia. Dia yang nanggung, bukan resiko yang dipindahkan gitu. Tapi pertanggungan resiko terhadap diri kita sudah pindah ke dia. Ya. Nama tertanggung untuk diri sendiri atau pihak ketiga. Ya, itu kan bisa tadi saya bilang kan, untuk dia sendiri atau untuk istri atau anaknya. Ya. Dia yang membuat nama pembayar A, nama tertanggung itu nama istrinya atau nama anaknya. Seperti itu biasanya asuransi. Uraian tentang objek asuransi itu harus jelas. Seperti tadi saya bilang, kalau punya sakit harus dijelaskan betul-betul. Jangan disembunyikan. Karena nanti kalau misalnya kita pandai-pandainya kita menyembunyikan, saat kita sakit, tiba-tiba sakit misalnya, tiba-tiba kena kanker misalnya, itu pasti diteliti, ditanya ke rumah sakit, ditanya ke dokter yang pernah menangani kita, ini awalnya tahun berapa, tanggal berapa. Kejadian dosen yang dapat orang banyak tahu Pak. Ya. Yang ibu. Ya. Yang masukkan itu kan yang curiga itu pihak asuransi tentang kematian suaminya itu. Yang dibilangnya dosennya ini kematian suami itu karena kecelakaan misalnya. Padahal dicek dari CCTV, terus luka benturannya, luka hijabnya tak ada. Nah, itulah yang terjadi sampai sekarang pun, itu asuransinya belum keluar. Kenapa? Karena asuransi nggak mau percaya kata ahli waris.
Ya, dan jadi perusahaan asuransi ini paling tidak percaya, paling tidak boleh percaya sama perkataan ahli waris. Itu nggak boleh. Ya, siapa yang harus dipercaya mereka? Laporan polisi, dan laporan medis. laporan investigasi polisi, misalnya kecelakaan ada laporan investigasi, dah, baru laporan medis. Lihat apa penyebab kematiannya. Misal penyebab kematiannya A, gejala yang menyebabkan A ini terjadi apa enggak? Kalau terjadi apa aja gejalanya? Misalnya karena minuman, mabuk apa segala macam, ya ada enggak? Misalnya mabuk pun itu ditanya lagi, ini kadar alkohol yang masuk ke dalam tubuhnya berapa? Masih bisa ditanggung oleh manusia dewasa enggak? Ya. Kalau misalnya cuma segelas dua gelas, istilahnya kalau manusia biasa yang fisiknya kuat itu nggak akan mabuk, ya. Kecuali memang alkoholnya yang tinggi betul, ya, yang ada bisa 40%, 50%, yang kalau di bar-bar itu baru, ya. Bahkan bisa seseorang yang tidak biasa minum pun langsung pingsan karena tingginya itu. Nah, jumlah yang diasuransikan, harus jelas ya kan, kalau sakit itu kira-kira untuk 10 tahun yang akan datang perawatan terhadap paru itu bisa menyentuh angka berapa, kamar pasien itu perharinya bisa berapa, itu harus jelas, harus terdata, ya. Baru ada bahaya yang ditanggung. Nah, kan jelas tadi bahaya yang ditanggung sudah saya jelasi. Ada bahaya mulai berjalan dan berakhir. Tanggal ditandatangannya itu berjalan, awal mulai berjalan, berakhirnya itu bukan saat 10 tahun, ya. Pembayaran 10 tahun, tapi perlindungan asuransinya saat usia, kalau untuk umumnya 55 sama 65. Ya, ada premi asuransi dan kesyarat-syarat khusus. Jadi harus jelas semuanya. Sampai jam berapa ini? 9.40 ya? Di absen itu kan ada. Jam pertama jam berapa? Iya. Ya udah, ini karena apa? Ya. Sampai di sini ya dulu pertemuan kita. Kita lanjut minggu depan. Semoga di minggu depan kalian komplit ya. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.